Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah kegiatan puja bakti, kalau kita mau akui, puncak acaranya adalah Dhamma Desana. Hal ini bisa kita lihat dari siapa penceramahnya. Ya, kan kadang-kadang banyak umat, yuk ke wihara puja bakti. Siapa yang ceramah? Si itu. Enggak, ngantuk. Siapa yang ceramah? Si itu. Enggak, bulat-bulat. Siapa yang ceramah? Si ini. Ayo. Kadang-kadang kan masih begitu kan umat Buddha itu. Ya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu sekalian, siapapun yang menyampaikan, cobalah kita perhatikan. Apakah pada saat mendengar Dhamma itu kita bisa menerima 5 manfaat ini atau tidak? Di dalam Dhamma Sawana Sutta, kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5, Sang Buddha menjelaskan ada 5 manfaat dari mendengar Dhamma. Apa 5 manfaat itu? 1. Asutang sunati, mendengar yang belum pernah didengar. Mendengar yang belum pernah didengar. Jadi kita sebagai umat Buddha, ketika ke wihara mendengarkan khotbah Dhamma, kita mendapatkan pengetahuan baru, wawasan baru tentang apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Mengingat, harus kita akui, kita ini sebagai umat Buddha minim literasi, jarang baca buku Dhamma. Ya kan? Coba, Bapak Ibu siapa yang nggak punya buku Dhammapada di sini? Punya semua ya? Punya? Nggak punya? Nggak punya buku Dhammapada? Masa? Di rumah? Nggak punya? Hah? Punya kan? Iya, kan sering dibagikan itu buku Dhammapada. Banyak kok sudah. Ada terbitan dari Yayasan Dhammadipa Arama, itu yang cetakan jadul. Kemudian ada lagi yang terbitan dari Depak, ada yang terbitan dari Yayasan Samasayambu, ada yang terbitan dari percetakan lainnya. Biasa dibagikan cuma-cuma. Nah, sekarang yang punya dibaca nggak setiap hari? Ya, maka harus kita akui umat Buddha itu minim literasi, minim membaca buku Dhamma. Kalau memang malas membaca, setidaknya mau mendengar. Ya, mendengar Dhamma agar kita mendapat wawasan, pengetahuan baru tentang ajaran Sang Buddha. Saya sudah berapa kali khotbah di sini sudah ngasih tahu. Kitab suci Tipitaka itu sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dan sudah ada dalam bentuk buku fisik, buku cetak. Juga sudah ada dalam bentuk buku elektronik. Sudah ada dalam bentuk e-book. Dan saya juga pernah memberikan himbauan agar smartphone-nya itu diisi dengan downloadan terjemahan kitab suci ini. Tapi saya yakin satu pun nggak ada yang isinya smartphone-nya buku e-book Tipitaka ini. Ya, tapi kalau downloadan game cepat sekali ya. Itu anak kecil di situ tadi yang mau ulang tahun dia ya, itu lagi main game tuh anak kecil tuh. Ya, cepat sekali. Nah ini, ya, jadi kita ke wihara untuk mendengarkan Dhamma, mendapat pengetahuan baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Yang kedua, sudah mendengar, tapi kan belum tentu langsung memahami. Sudah mendengar, belum tentu langsung mengerti. Mendengar ulang tidak menjadi masalah. Sutang Paryodapeti. Mendengar ulang membuat semakin mengerti. Mendengar ulang membuat semakin paham apa Dhamma yang sudah pernah kita dengar sebelumnya.
Kan orang itu menjadi cerdas, menjadi pandai karena saling mengulang apa yang memang dia pelajari. Kalau dia jarang mengulang, maka dia tidak akan bisa menangkap dengan baik apa yang dia pelajari. Murid-murid di sekolah yang cerdas adalah murid-murid yang suka mengulang kembali apa yang sudah dipelajari. Ibu-ibu contohnya, kalau lihat majalah ada resep masakan, kepengen rasanya kok kayaknya enak, resepnya kan digunting, ya kan? Kenapa? Karena pengen nyoba masak, karena pengen nyoba menu yang ada di majalah tersebut. Resepnya sudah ada. Nah, pada saat mulai masak, resep itu jadi pedoman nggak? Dilihat nggak? Dibaca nggak? Oh, bahannya ini, saya harus ke pasar beli bahan ini. Oh, saya harus nyiapin alatnya ini, ya kan? Kita masih jadikan pedoman. Oh, cara masaknya begini. Sekali masih ngikutin pedoman, 2 kali masih pakai pedoman, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kan mulai sedikit-sedikit sudah paham, sudah mahir, sudah mengerti. Jadi nggak harus semuanya dilihat lagi, ya. Dari mana itu bisa paham, bisa mengerti? Dari sering mengulang apa yang sudah dipelajari. Memang kadang-kadang ada umat yang suka protes, Bante, ceramahnya kok sama di wihara sana katanya. Ya, itu tidak menjadi masalah. Dengar lagi, semakin mengerti. Saya pernah ketemu dengan seorang biku bule. Dia cerita kepada kami waktu ikut bimbingan meditasi bahwa dia seringkali membaca sebuah sutta yang ada di kitab suci Majjhima Nikaya itu sampai puluhan bahkan ratusan kali. Satu sutta dia baca puluhan bahkan sampai ratusan kali. Dan setiap kali dia baca, dia selalu mendapatkan hal yang baru dari sutta yang sama yang sudah pernah dia baca sebelumnya. Ya, ini baru sekali 2 kali ngulang khotbah yang sama udah komplain. Ya, ini yang kedua, manfaat dari mendengar dhamma. Nah, yang ketiga, manfaat dari mendengar dhamma adalah kankang wihanati. Kalau kita sudah makin ngerti, makin paham, makin tahu ajaran Sang Buddha, maka keraguan-raguan kita terhadap Buddha Dhamma Sangga akan hilang. Kalau keraguan-raguan hilang, apa yang muncul? Keyakinan. Sadaknya kepada Buddha Dhamma Sangga akan semakin kuat. Harus kita akui, umat Buddha yang pindah agama itu di dalam kitab komentar disebutkan karena 4 hal. 1, karena tidak tahu ajaran Sang Buddha. 2, karena pandangan salah terhadap ajaran Sang Buddha. 3, karena tidak punya rasa hormat terhadap Buddha Dhamma Sangga. 4, karena dia ragu-ragu terhadap ajaran Sang Buddha. Ragu-ragu dari mana munculnya? Karena nggak mau belajar, ya kan? Nggak mau belajar, nggak mau ke wihara, nggak mau praktik dhamma, nggak mau mendengar dhamma, nggak mau meditasi, nggak mau puja bakti. Ya, coba kita perhatikan umat-umat Buddha yang pindah keyakinan. Umumnya karena 4 hal ini. Nah, makanya di sini kita harus sering mendengarkan dhamma agar kita selalu mendapat pengetahuan baru. Kita harus selalu mendengarkan dhamma agar kita semakin mengerti ajaran Sang Buddha. Sehingga dengan semakin mengerti, kita mampu melenyapkan keraguan-raguan terhadap ajaran Sang Buddha. Dan memunculkan keyakinan yang kuat terhadap Buddha Dhamma Sangga. Yang keempat, diti ujung karoti. Mendengar dhamma itu akan mengubah pandangan salah ke arah pandangan yang benar. Pandangan yang salah ke arah pandangan yang benar. Siapa yang sudah pernah baca sutta? Ada yang sudah pernah baca sutta? Khotbah Sang Buddha? Sudah pernah baca? Belum semua? Waduh, ini saya khotbah ini di depan umat Buddha ya. Baca khotbah Sang Buddha aja nggak pernah ternyata.
Ya. Nah, kalau kita membaca sutta, kita akan menemukan biasanya di akhir khotbah itu ada ungkapan abi kantang, luar biasa, menakjubkan, seperti orang yang membalikan apa yang selama ini telungkup. Kalau gelas ini kebalik, kan kita nggak tahu apa isi di dalam gelas yang terbalik itu. Ketika dibalikan, kita jadi tahu, ya, jadi jelas apa isi yang ada di dalam gelas itu. Seperti orang yang menyalakan pelita di dalam gelap sehingga mereka yang punya mata bisa melihat. Kalau kita bertemu malam hari ini dalam kondisi listrik padam, gelap, nggak tahu siapa duduk di mana, si ini duduk di mana. Ada yang nyalakan pelita, nyalakan lilin, ya, sehingga apa? Kita bisa melihat, oh si itu duduknya di situ, oh si itu duduknya di sana, oh di situ ada sound system, oh di situ ada kamera, oh di situ ada pintu, di situ ada jendela, di situ ada meja. Jadi tahu, jadi terang apa yang selama ini gelap. Seperti orang yang menunjukkan jalan yang benar kepada mereka yang selama ini tersesat. Kalau kita tersesat itu kan capek, ya kan? Capek, buang tenaga, buang energi. Tapi kalau ada orang nunjukin langsung, tuh tujuanmu ke sana, kan bisa lebih cepat sampai, lebih cepat mencapai tujuan. Seperti itulah dhamma ajaran Sang Buddha. Mereka-mereka yang tadinya latar belakang pola pikirnya keliru, setelah mendengar khotbah dhamma, jadi pola pikirnya terarahkan ke arah pandangan yang benar. Ya, ini yang keempat. Yang terakhir adalah Cittamasa Pasidati. Mendengar khotbah dhamma membuat batin pikiran kita menjadi tenang dan bahagia. Dari mana ketenangannya? Dari pemahaman, dari keraguan-raguan yang hilang, dari pandangan salah yang tergantikan dengan pandangan benar. Ya, ini 5 manfaat dari mendengar dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5. Nah, coba kalau kita mendapatkan 5 manfaat ini pada saat kita ke wihara, siapapun yang membabarkan dhamma berarti kita sudah tepat. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan ulas poin yang keempat. Pandangan benar. Penting untuk kita sebagai umat Buddha itu memiliki pandangan benar. Di dalam khotbahnya yang lain, Sang Buddha menyatakan, sebagaimana fajar. Tahu fajar ya? Fajar itu kalau kita pagi-pagi jam 5, setengah 6, itu kan di timur itu meronak merah, kuning-kuning, orange. Nah, itu fajar. Sebagai pertanda terbitnya matahari. Begitu pula pandangan benar sebagai pertanda munculnya jalan mulia berunsur 8. Sebagaimana fajar sebagai penanda terbitnya matahari, begitu pula pandangan benar sebagai penanda munculnya terbitnya jalan mulia berunsur 8 dalam diri kita. Nah, apa itu pandangan benar? Bante Sariputta di dalam Samaditi Sutta yang bisa kita temukan pada kitab suci Majjhima Nikaya menjelaskan tentang pandangan benar di hadapan para biku. Kalau kita membaca Sutta Pitaka, tidak semua khotbah itu disampaikan oleh Sang Buddha. Ada beberapa khotbah disampaikan oleh murid-murid Sang Buddha. Ada khotbah yang disampaikan Bante Sariputta, ada khotbah yang disampaikan oleh Bante Moggallana, ada khotbah yang disampaikan oleh Bante Ananda, ada khotbah yang disampaikan oleh bante-bante lainnya. Bahkan ada juga upasaka-upasika yang memiliki pemahaman dhamma
yang ikut membantu membabarkan dhamma kepada yang lainnya. Ya, seperti kalau kita membaca Anggutara Nikaya kelompok 5, itu ada seorang Brahmana namanya Pinggiyani. Dia ketemu dengan seorang Brahmana lain namanya Karanapali. Dia membabarkan khotbah dhamma Pinggiyani ini untuk Karanapali. Dan di akhir khotbah Pinggiyani mengungkap seperti yang tadi saya kutip. Luar biasa, seperti yang membalikan apa yang selama ini telungkup. Dan Pinggiyani, Karanapali akhirnya menyatakan diri berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Padahal Pinggiyani itu adalah seorang upasaka. Ya, jadi mampu membuat mereka yang tadinya tidak mengenal Dhamma jadi mengenal Dhamma. Membuat mereka yang tadinya belum memiliki pandangan benar mampu memiliki pandangan yang benar. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat itu Sang Buddha ada di Sawati. Di hadapan para biku yang datang, Bante Sariputta menyapa, pandangan benar, oh para Bante, pandangan benar. Apa pandangan benar itu, oh para Bante? Biku-biku yang disapa oleh Bante Sariputta itu menjawab demikian. Sesungguhnya Bante, kami datang dari jauh untuk mendengarkan khotbah dari Bante. Sesungguhnya Bante, kami datang dari jauh untuk mendengarkan khotbah dari Bante. Ada makna apa yang bisa kita tangkap dari kata-kata para biku itu kepada Bante Sariputta? Apa? Ada makna apa yang bisa kita rasakan? Sesungguhnya Bante, kami datang dari jauh untuk mendengarkan khotbah dari Bante. Apa maknanya? Kalau udah lama nggak ketemu, rasanya apa sih yang muncul? Kangen. Ada kerinduan dari para biku yang datang itu untuk mendengarkan khotbah dari Bante Sariputta. Ya, kan sama kadang-kadang umat juga udah lama nggak ketemu Bante ini, ya kan? Kok rasanya kangen, pengen mendengar dhamma dari Bantenya. Ya, nah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu Bante Sariputta melihat respon para biku itu demikian, beliau menjawab, jika demikian dengarkan dan perhatikan apa yang akan kukatakan. Jadi di sini Bante Sariputta sebagai pembicara meminta kepada para biku yang hadir sebagai pendengar untuk menyimak, memberikan perhatian kepada khotbah yang akan beliau sampaikan. Makanya kan kadang-kadang umat suka nanya, bis baca Dhammapada kata-kata, kok cuma mendengar khotbah sedikit aja kok bisa mencapai kesucian ya Bante? Menyimak dengan baik, memperhatikan dengan baik, ya kan? Nah, kita badannya di sini belum tentu pikiran kita di sini. Ya, ibu-ibu badannya di sini, pikirannya di sini enggak? Hah? Yakin? Enggak mungkin. Ya kan? Belum tentu. Bisa aja pikirannya lagi lari, besok mau beli telur harganya berapa sekarang ya? Bisa aja. Ya. Kalaupun seandainya ada di sini saat ini, pikirannya sesaat saja, sebentar lagi lari, mikirin itu, mikirin ini. Aduh, anak saya udah 2 bulan gak pulang, kemarin katanya lebaran mau pulang, tapi gak jadi karena tiketnya mahal. Bisa aja. Ya, nah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu Bante Sariputta menyatakan demikian, pandangan benar, oh pandangan benar. Apa oh para biku pandangan benar? Ada 16 hal yang disampaikan oleh Bante Sariputta tentang apa yang disebut dengan pandangan benar itu. Nah, 16 ini terbagi menjadi 2 kelompok. 1, pandangan benar secara duniawi. 2, pandangan benar di atas duniawi. Seperti apa pandangan benar duniawi itu? Pandangan benar duniawi adalah 1, memahami apa yang tak bajik dan akarnya. Memahami apa yang bajik dan akarnya.
Apa yang tak bajik itu? Yang tak bajik itu, Bapak Ibu sekalian, adalah membunuh. Membunuh itu tak bajik. Mengambil apa yang tidak diberikan itu tak bajik. Melakukan perilaku seksual yang salah itu tak bajik. Berbohong itu tak bajik. Memfitnah, menghasut itu tak bajik. Berkata-kata kasar itu tak bajik. Bergosip itu tak bajik. Memiliki niat jahat itu tak bajik. Memiliki pemikiran serakah itu tak bajik. Memiliki pandangan salah itu tak bajik. Inilah hal yang tak bajik. Apa akar dari yang tak bajik ini? Akar dari yang tak bajik ini adalah loba, dosa, moha. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Coba kita perhatikan. Orang itu bisa membunuh karena keserakahan. Ya, kan beberapa tahun belakangan kemarin sempat marak kasus pencurian dengan kekerasan, begal itu. Ya kan? Karena korbannya melawan, akhirnya dihabisi. Ya, membunuh karena keserakahan. Orang bisa membunuh karena kebencian. Ini sudah jelas. Ya kan? Ya. Nah, kemudian orang juga bisa membunuh karena kebodohan. 3-4 hari kemarin saya membaca berita di media online. Ada ibu mateni anaknya. Gara-gara anaknya nangis, dicekik. Ketika ditanya, kenapa kamu bunuh anakmu? Kasihan katanya, daripada nanti kalau udah gede lebih menderita. Ya, kan ini ada kebodohan di sana. Tak jarang kita pun bersikap demikian kan ya. Kenapa kamu nyembeli ayam? Ya, siapa tahu dengan saya bunuh ayamnya bisa lahir kembali di alam bahagia. Nah, itu sebenarnya kebodohan, pandangan salah. Bunuh nyamuk, ya kan? Semoga lahir kembali di alam bahagia. Nah, itu kan kebodohan. Karena kebodohan. Ya. Orang, ini kita menghadapi tahun politik. Saya ingin memberikan himbauan di sini. Karena sudah dimulai ujaran-ujaran kebencian muncul lagi. Provokasi yang berbau sentimen sara sudah dimulai lagi. Ya. Makanya kita sebagai umat Buddha tuh hati-hati. Sekarang kan mudah. Kenapa? Karena kita semua pakai media sosial. Ya kan? Apapun platformnya, kita semua yang hadir di sini pakai media sosial. Ibu punya media sosial nggak? Nggak punya handphone? Punya. Oh, tapi nggak bikin media sosial. Ya udah, ngurus dapur aja Bu. Kalaupun main media sosial, cari resep, biar nanti bisa dana makan sama bantainya. Ya. Kan gampang sekali, kadang-kadang kita dapat berita disebarkan dari siapa, kita nggak lihat lagi, kita nggak baca lagi, pokoknya begitu dapat sebar lagi, padahal isinya kebohongan, padahal isinya ujaran kebencian. Nah, hati-hati makanya, hati-hati ya. Marak lagi nih, kan kemarin Pak Wali Solo ya sudah mulai ya diserang-serang. Nah, itu makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai berita-berita bohong ikut kita sebarkan. Ya, kita harus tetap sebagai bagian dari warga bangsa ini menjaga keutuhan bangsa. Ya, jadi jangan mau kita dipecah belah dengan gara-gara ujaran kebencian, berita bohong. Ya, makanya jangan sampai kita ikut menyebarkan. Ingat, ini hal yang tak bajik. Lalu apa yang bajik? Yang bajik itu tidak membunuh. Itu bajik.
Tidak mengambil apa yang tidak diberikan, itu bajik. Tidak berperilaku seksual yang salah, itu bajik. Tidak berbohong, itu bajik. Tidak menghasut, tidak memprovokasi, itu bajik. Tidak berkata-kata kasar, itu bajik. Tidak bergosip, itu bajik. Punya niat baik, itu bajik. Tidak berpikir serakah, itu bajik. Berpandangan benar, itu bajik. Apa akar dari yang bajik? Akar dari yang bajik adalah aloba adosa amoha. Tanpa keserakahan, tanpa kebencian, tanpa kebodohan batin. Nah, inilah 10 yang bajik dan akarnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita telaah, sesungguhnya pandangan benar yang pertama itu dengan uraian tadi itu mengarahkan kita untuk memahami hukum karma dan akibatnya. Ya, hukum karma dan akibatnya. Maka pandangan benar yang pertama adalah mengarahkan kita untuk memiliki apa yang secara istilah dhamma disebut kama sakata samaditi. Memiliki pandangan yang benar tentang hukum karma. Sudah benar belum pemahaman kita terhadap hukum karma? Udah yakin belum kita ini terhadap hukum karma? Hah? Beneran? Ya? Beneran, yakin 1000% terhadap hukum karma? Sudah setopanan dong kalau gitu minimal. Bohong. Ya, bohong. Kenapa? Karena harus kita akui. Oke, sekarang secara teoritis kita memahami hukum karma dan akibatnya. Tetapi secara praktis, benarkah kita memahami hukum karma dan akibatnya? Sudahkah berdana hari ini? Sudah belum? Hah? Kalau kita paham sesuai dengan benih yang ditabur, begitu buah yang akan dipetik, pelaku kebajikan akan memperoleh kebahagiaan, maka kita akan rutin melakukan tindakan berdana. Ya kan? Kenapa? Karena sudah ada pemahaman, sudah ada pengertian. Bahkan tidak jarang, banyak terjadi. Umat Buddha itu justru tidak yakin dengan hukum karma. Ketika membutuhkan sesuatu, pengen pakai cara instan. Ada nggak umat Buddha yang pergi ke Gunung Kemukus? Ada nggak umat Buddha yang pergi ke Gunung Kawi? Banyak. Ya kan? Ngapain? Apa yang dicari? Ya kan? Pengen pakai cara instan. Padahal sesuai dengan benih yang ditabur, begitu buah yang akan dipetik. Ya kan? Pelaku kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Ya kalau pengen bahagia, apa yang harus dibuat? Perbuatan baik, dana, sila, samadhi. Ya kan? Tapi secara kenyataannya kan pengen kaya, medit. Ya gimana mau kaya kalau begitu? Ya, ini makanya kita harus pahami kama sakata samaditi. Kan dulu juga sebelum Covid, kalau saya ceramah di sini saya udah ngasih himbauan ya. Bapak Ibu kan sekarang di rumah masing-masing sudah ada cetia. Udah punya cetia toh? Fatima Puja itu. Ya. Nah, itu dikasih kotak dana di rumah. Pagi sore ya masukin 500 rupiah, 1000 rupiah kembalian beli sayur. Iya, sedikit-sedikit dana. Di seminggu sekali pas ada puja bakti di wihara, dibawa masukin kotak dana. Ya, kan ringan toh, nggak kerasa 500, 1000 rupiah sehari. Nah, pengen kaya nggak sih? Di tempat lain malah kebalik. Kalau diajak ke wihara, udah, saya emang nggak ke wihara, yang penting dana saya ke wihara kan lancar.
Listrik apa semua sudah ketutup kan? Operasional mobil semua udah ketutup kan? Buatnya pada ngomong begitu. Makanya kemarin pas saya ceramah ke sana, saya bilang, Bapak Ibu murah hati, berdana memberikan support kepada wihara. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ke wihara belajar dhamma, kehidupan akan datang, Bapak Ibu lahir kembali jadi manusia, jadi orang kaya, tapi on. Kenapa? Nggak belajar dhamma. Ya kan? Kenapa? Karena Sang Buddha menyatakan di dalam kitab suci yang lain, belajar dhamma akan menimbulkan kebijaksanaan. Lah kalau sekarang cuma gemar berdana, ya bisa memperoleh kelahiran kembali jadi manusia dan jadi orang kaya, tapi karena nggak belajar dhamma, kehidupan akan datang jadi bodoh. Kaya tapi bodoh, pengen nggak? Ya kan? Kan maunya kan kaya plus bijaksana. Ya, makanya harus diimbangi. Ya, jadi jangan cuma ke wihara, berdana pun harus dilakukan rutin biar kehidupan akan datang jadi manusia lagi, kaya plus bijaksana. Ya, jadi jangan cuma belajar dhamma semata, tapi ada praktiknya yang dilakukan dalam keseharian. Ya, ini pemahaman dhamma tentang pandangan benar yang pertama, kama sakata samaditi. Ini yang disebut dengan pandangan benar secara duniawi. Nah, yang kedua itu mulai masuk pandangan benar di atas duniawi. Kenapa? Karena di poin yang kedua sampai ke 16, pandangan benar ini dikaitkan dengan jalan mulia berunsur 8. Ya, dikaitkan dengan jalan mulia berunsur 8. Duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan untuk melenyapkan duka. Apa yang kedua? Yang kedua adalah tentang ahara. Apa itu ahara? Ahara itu adalah makanan. Makanan, Bapak Ibu sekalian, secara agama Buddha adalah penopang kehidupan setiap makhluk. Di dalam Kumara Panha, Samanera Sopaka ditanya oleh Sang Buddha, apakah yang satu itu? Eka nama king. Samanera Sopaka menjawab, Sabesata ahara titika. Yang satu itu adalah semua makhluk hidup bergantung pada makanan. Ingat sekali lagi ya, makanan itu penopang kehidupan. Nah, di dalam agama Buddha, makanan itu ada 4 macam. Ada makanan materi, makanan jasmani, kabalingkahara. Sudah makan apa hari ini? Nasi pecel. Apalagi? Tengkleng. Tengkleng apa tengkleng? Ya, apalagi? Yang sehari-hari dimakan itu makanan jasmani, makanan fisik yang menopang kehidupan kita bisa tetap berjalan. Nah, kemudian ada makanan batin. Makanan batin ini ada 3. Ada yang namanya pasahara, makanan kontak. Ada yang namanya winyanahara, makanan kesadaran. Ada yang namanya mano sancetanahara, makanan kehendak. Kita punya berapa indria? 6 indria ya. Nah, indria kita setiap saat kontak dengan objeknya. Indera penglihatan, kontak dengan objek. Indera pendengaran, kontak dengan objek. Indera penciuman, kontak dengan objek. Indera pengecap, kontak dengan objek. Indera perasa, peraba, kontak dengan objek. Indera pemikir juga kontak dengan objek. Nah, seperti sekarang, indria Bapak Ibu sekalian sedang kontak nggak dengan objek? Hah? Kontak nggak indrianya dengan objek? Mata melihat siapa? Ya, ada yang mungkin melihat saya, ada yang mungkin melihat Buddha Rupang, ada yang mungkin melihat bunga, ada yang mungkin melihat gelas, ya. Telinganya kontak nggak dengan objek? Nah, mendengar. Suara siapa yang didengar? Ya, kan kontak terus kita. Nah, kontak itu menimbulkan reaksi nggak dalam batin? Hah? Menimbulkan reaksi. Nah, ketika reaksi apa yang muncul? Seneng, tidak seneng, atau biasa-biasa aja?
Hah? Wah, biasa aja. Mulanya biasa saja ya. Ya. Jadi reaksi ini yang akan memperpanjang proses samsara kita. Kalau reaksi itu seneng, seneng itu kata lainnya apa? Bisa memunculkan apa? Seneng itu bisa memunculkan apa? Seneng itu bisa memunculkan apa? Keterikatan. Enggak seneng itu bisa memunculkan apa? Kebencian. Ya kan? Nah, kalau sudah muncul reaksi senang dan tidak senang secara batin, secara mental, secara pikiran, itu menjadi kondisi bagi kita untuk mengalami proses perpanjangan di dalam samsara. Makanya kan kalau meditasi kita hanya mengamati muncul lenyapnya fenomena jasmani dan batin, tidak merespon senang ataupun tidak senang. Ya, ada nggak yang lagi ngerundel di dalam batinnya? Katanya ceramahnya lama banget. Ya, nah ahara ini Bapak Ibu sekalian dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Tahu ahara, tahu sebab munculnya ahara, tahu lenyapnya ahara, tahu jalan untuk melenyapkan ahara. Tahu makanan, tahu sebab munculnya makanan, tahu lenyapnya makanan, tahu jalan untuk melenyapkan makanan. Ingat ya sekali lagi, makanan di sini sebagai hal yang dapat memperpanjang proses kehidupan. Baik itu sebagai manusia kita saat ini maupun sebagai makhluk hidup di dalam samsara. Apa jalan untuk melenyapkan makanan? Ingat, dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Apa? Jalan untuk melenyapkan makanan. Hah? Apa jalan untuk melenyapkan makanan? Tadi sebenarnya saya udah nyebutin. Sebagaimana fajar menjadi penanda terbitnya matahari, pandangan benar itu menjadi penanda munculnya jalan mulia berunsur 8. Jalan untuk melenyapkan samsara, jalan untuk melenyapkan makanan adalah jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan meditasi benar. Ya, kan tadi sudah dibilang berkali-kali, ini dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Ini dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Ya, jadi tahu makanan, sebab munculnya makanan, lenyapnya makanan, dan jalan untuk melenyapkan makanan. Jalan untuk melenyapkan makanan adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, yang ketiga adalah tentang 4 kebenaran mulia itu sendiri. Pandangan benar yang ketiga adalah tentang 4 kebenaran mulia itu sendiri. Duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan untuk melenyapkan duka. Yang keempat sampai ke-15 itu adalah 12 paticca samuppada. Ada yang hafal? 12 paticca samuppada? Ada yang hafal? Ada nggak yang hafal? Satu apa? Satu apa? Ayo. 12 paticca samuppada apa? Satu apa? Nah, awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa, nama rupa pacaya pasa, pasa pacaya wedana, wedana pacaya tanha, tanha pacaya upadana, upadana pacaya bawa, bawa pacaya jati, jati pacaya jara marana. Nah, tapi ini urutannya dibalik. Ya, nomor 4 itu, pandangan benar yang keempat itu adalah mulai dari usia tua dan kematian. Jara marana. Nah, ini dikaitkan lagi dengan 4 kebenaran mulia. Tahu
usia tua kematian. Tahu sebab munculnya usia tua kematian. Tahu lenyapnya usia tua kematian. Tahu jalan untuk melenyapkan usia tua kematian. Apa jalan untuk melenyapkan usia tua kematian? Apa jalan untuk melenyapkan usia tua kematian? Hah? Apa jalan untuk melenyapkan usia tua kematian? Sama seperti jalan untuk melenyapkan makanan. Jalan mulia berunsur 8. Kalau kita ingin mengakhiri penderitaan, jalannya tuh nggak ada yang lain selain jalan mulia berunsur 8. Ya, jadi nggak ada jalan yang lain. Jangan mikir yang susah-susah. Apa ya jalannya ya? Gak usah. Jalan untuk melenyapkan penderitaan itu adalah jalan mulia berunsur 8. Di dalam sutra yang lain disebutkan realisasi daripada pelaksanaan jalan mulia berunsur 8 itu memunculkan 2 poin berikutnya. Apa? Samanyana, sama wimuti, pengetahuan benar dan kebebasan benar. Sebentar lagi Wesak. Apa lagu yang sering dinyanyikan? Malam suci Wesak. Di situ kan sudah ada istilah samanyana. Coba di bagian mana? Bisa nggak nyanyi malam suci Wesak? Bisa, ya. Coba diingat-ingat di bagian mana itu ada istilah samanyana. Nah itu kan Bante Giri nulisnya pakai bahasa Sanskerta. Kalau pakai bahasa Pali ya samanyana, ya. Tercapailah samyak nyata, itu pakai bahasa Sanskerta. Makanya kalau kita ke wihara di Buleleng di daerah Singaraja, itu banyak wihara-wihara pakai nama jalan mulia berunsur 8. Ya, sama dresti. Nah, sama dresti itu sama dengan sama diti. Karena pakai bahasa Sanskerta makanya sama dresti. Ya, ini yang keempat. Pandangan benar yang kelima adalah jati, kelahiran. Tahu kelahiran, tahu sebab kelahiran, tahu lenyapnya kelahiran, tahu jalan untuk melenyapkan kelahiran. Apa jalannya? Nah, jalan mulia berunsur 8. Ya. Nah, nanti terus sampai ke awija. Tahu awija, sebab munculnya awija, lenyapnya awija, jalan untuk melenyapkan awija. Apa jalan untuk melenyapkan awija? Jalan mulia berunsur 8. Udah itu aja jalannya, nggak usah nyari jalan lain. Ya, nah yang ke-16 yang terakhir adalah asawa, noda batin. Noda batin itu ada 3. Noda batin berupa keinginan indria, noda batin berupa keinginan lahir kembali di alam bahagia, noda batin berupa kebodohan batin. Nah, noda batin ini juga dikaitkan dengan jalan mulia, dengan 4 kebenaran mulia. Tahu noda batin, sebab munculnya noda batin, lenyapnya noda batin, dan jalan untuk melenyapkan noda batin. Apa jalan untuk melenyapkan noda batin? Jalan mulia berunsur 8. Nah, inilah pandangan benar yang diulas di dalam Samaditi Sutta, kitab suci Majjhima Nikaya, sebuah khotbah yang dibabarkan oleh Bante Sariputta. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan sekarang adalah memunculkan pandangan benar dan menumbuh kembangkan pandangan benar, meningkatkan pandangan benar. Kenapa? Karena seperti tadi sudah disebutkan, memiliki pandangan benar itu penting. Di dalam Anuggahita Sutta, kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5 juga disebutkan demikian. Pancahi bikawe anggehi anugahita samaditi ceto wimuti pala cahoti ceto wimuti pala nisangsaca. Panya wimuti pala cahoti, panya wimuti pala nisangsaca. Ketika pandangan benar
dibantu oleh 5 faktor, maka pandangan benar itu memiliki kebebasan pikiran sebagai buahnya. Kebebasan pikiran sebagai buah dan pahalanya. Kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai buahnya. Kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai buah dan pahalanya. Ya, nah sekarang bagaimana agar pandangan benar itu bisa meningkat? Di dalam sutta ini, di dalam Anuggahita Sutta ini dijelaskan ada 5 upaya yang perlu kita buat agar pandangan benar itu meningkat. Apa? 1. Sila Nuggahita. Pandangan benar itu akan mampu meningkat bila mana dibantu dengan pelaksanaan sila. Ya, pandangan benar itu akan mampu meningkat bila mana dibantu dengan pelaksanaan sila. Sehari-hari Bapak Ibu melatih 5 latihan sila. Hari Uposatha ditingkatkan jadi 8. Tujuannya biar apa? Biar pandangan benarnya meningkat. Nanti kalau ada liburan, ikut meningkatkan lagi silanya jadi 10. Ya, latihan jadi samanera sementara. Ya sudah ikut latihan jadi samanera sementara 10 sila, ditingkatkan lagi silanya jadi 227 sila. Ya, ditingkatkan terus. Kan sudah ada tahu program biku sementara juga, bukan cuma samanera sementara. Boleh, kan sekarang jadi biku 2 minggu boleh, jadi biku 1 bulan boleh, jadi biku 3 bulan boleh. Ada kan programnya. Nanti tanggal 27 Mei ini kan akan dilakukan penasbisan biku sementara selama program Wesak. Bukan cuma program Pabaja Samanera sementara, tapi ada juga program biku sementara. Ya, jadi untuk meningkatkan pandangan benar, diupayakan dengan cara meningkatkan latihan silanya. Yang kedua adalah Sutta Nuggahita. Pandangan benar akan meningkat bila mana kita lakukan pembelajaran. Ya makanya seperti sekarang itu kalau kita mendengar khotbah Dhamma itu upaya untuk meningkatkan pandangan benar juga. Kan sebagaimana tadi di awal saya sudah mengutip Dhammasawana Sutta, 5 manfaat mendengar Dhamma. Kan di situ ada poin di mana pandangan benar, ya, manfaat dari mendengar Dhamma adalah memiliki pandangan benar. Ya, makanya setiap kali ada kesempatan untuk mendengarkan khotbah Dhamma, lakukan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan seperti tadi juga saya sudah kutip, ya pandangan benar orang-orang yang bertemu dengan Sang Buddha ataupun murid-murid Sang Buddha yang tadinya belum memiliki pandangan benar, setelah mendengar khotbah jadi memiliki pandangan benar. Ya seperti contoh kalau kita membaca Dhammacakkappavattana Sutta, itu kan sudah jelas ketika Sang Buddha bertemu kembali dengan Pancawaggiya Bhikkhu, beliau tidak langsung membabarkan 4 kebenaran mulia, tapi Sang Buddha melakukan pengalihan pandangan para bhikkhu tersebut, Pancawaggiya tersebut, 5 pertapa tersebut. Dengan cara bagaimana? 2 hal ekstrim harus dihindari oleh mereka yang telah menempuh kehidupan sebagai samana: memuaskan nafsu dan menyiksa diri. Kita harus ingat kenapa Pancawaggiya itu meninggalkan Bodhisatta Petapa Gotama seorang diri. Karena mereka menganggap Bodhisatta Petapa Gotama itu sudah gagal karena makan bubur susu persembahan Sujata. Ya, dianggap tidak lagi menyiksa diri, dianggap sudah meninggalkan latihan praktik penyiksaan diri. Kenapa? Karena konsepsi mereka, pandangan mereka, mindset mereka, jadi pertapa di masa lalu itu harus menyiksa diri untuk bisa mendapatkan tujuan. Nah, maka ketika Sang Buddha ketemu dengan Pancawaggiya, 2 hal ekstrim harus dihindari oleh mereka yang telah menempuh kehidupan sebagai pertapa: memuaskan nafsu dan menyiksa diri. Lalu Sang Buddha memberi solusi. Apa? Ada opara bhikkhu, jalan tengah yang telah sempurna diselami oleh Tathagata, yang membuka mata batin, menimbulkan pengetahuan, ketenangan batin, kedamaian, sampai pencapaian nibbana. Apa opara bhikkhu? Jalan tengah itu tiada lain adalah jalan mulia berunsur 8. Ya, jadi dari mendengar, dari belajar itu bisa meningkatkan pandangan benar kita. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, pandangan benar akan meningkat bisa kita upayakan dengan Sakkaca Nuggahita, diskusi, tanya jawab. Nah,
Yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan diskusi atau tanya jawab Dhamma, di dalam kata Watu Sutta, kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 3 disebutkan 3 hal ini hendaknya kita perhatikan ketika kita akan diskusi. 1, orang yang diskusi dengan kita itu minimal 1 level pengetahuannya, pemahamannya. Ya kan capek kalau kita ngomong tanya jawab sama orang yang nggak nyambung, ya kan capek. Ya minimal yang setara, yang selevel dengan kita. Ya. Yang kedua, mereka yang diskusi dengan kita itu tidak merendahkan kita. Kan sekarang banyak kalau orang ditanya itu suka merendahkan si penanya. Ya kan? Jadi jangan sampai ketika diskusi dimulai, tanya jawab dibuka, respon jawaban dari si narasumber itu malah merendahkan. Kamu nanya, bertanya-tanya. Jadi jangan sampai demikian, itu merendahkan. Awas loh, anak-anak jangan sampai kayak begitu sama ibunya nanti. Ya. Nah, kemudian jangan sampai narasumber itu menyerang peserta diskusi. Nah, kalau menyerang kan tandanya ada ketidaksukaan di sana. Ya, ini kebijaksanaan bisa meningkat kalau kita suka diskusi Dhamma. Nah, yang keempat, kebijaksanaan akan meningkat dengan samatha nugahita, latihan meditasi samatha, latihan meditasi ketenangan. Ada enggak latihan meditasi rutin mingguan? Besok ada ya, besok meditasi ya isinya ya? Ya, besok jadwalnya meditasi bukan? Ya, dirutinkan itu, diikuti dengan kesungguhan juga. Ya, untuk apa? Agar meningkatkan pandangan benar. Nah, yang kelima, yang terakhir, pandangan benar akan meningkat dengan vipassana nugahita, meditasi pandangan terang. Ya, kan di sini seringkali ada latihan meditasi 3 hari, latihan meditasi 1 minggu, latihan meditasi 10 hari. Nah, itu bisa diikutin. Untuk apa? Agar bisa mendapatkan pandangan benar. Ya, kenapa? Karena umumnya kalau sudah meditasi intensif, arahnya adalah ke meditasi vipassana, meditasi pandangan terang. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, 5 cara yang bisa kita lakukan agar pandangan benar yang ada dalam diri kita mampu meningkat, berkembang dengan baik hingga menuntun kita menuju tujuan tertinggi. Ya, maka dari itu marilah kita upayakan agar 5 cara ini bisa kita praktikkan dalam keseharian. Di dalam Dhammapada disebutkan, Dhammapiti sukang seti vipassanena cetasa, Arya pawadite dame sada ramati pandito. Ia yang mengenal Dhamma akan hidup bahagia dengan pikiran tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dengan ajaran yang dibabarkan oleh para mulia. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bonskitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Bante, di Jalan Mulia Berunsur 8 itu ada mata pencaharian dan benar dan daya upaya benar. Mohon jelaskan Bante pencaharian benar dan daya upaya benar. Terima kasih. Ya, mata pencarian benar adalah mata pencarian yang bagi upasaka upasika itu tidak melakukan 5 macam perdagangan salah.
Ya, ada 5 macam yang namanya mica wanija, 5 macam perdagangan salah yang hendaknya dihindari oleh upasaka upasika. Dagang daging, dagang makhluk hidup, ya termasuk dagang manusia. Ya, kan kita mengetahui di Asia itu kasus traffickingnya tinggi loh. Iya, makanya kan kemarin di Kamboja ya, orang Indonesia berapa orang itu kan, itu tertahan itu. Kenapa? Itu kan perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh manusia pun ada. Ya, tidak berdagang makhluk hidup, tidak berdagang daging, tidak berdagang senjata, tidak berdagang racun, tidak berdagang minuman keras. Ya, ini bagi upasaka upasika hendaknya menghindari 5 macam perdagangan salah ini. Kalau dagang gergaji, dagang golok, dagang linggis, itu alat pertukangan, bukan senjata ya. Itu alat pertukangan. Biku pun boleh memiliki alat pertukangan seperti itu. Ya, kalau seandainya alat pertukangan itu digunakan untuk kejahatan, bukan salah si penjual. Ya, itu salah si penggunanya. Nah, kemudian bagi biku juga harus punya mata pencarian benar. Ya, jadi jangan dikira mata pencarian benar itu buat perumah tangga saja. Biku pun dalam upaya dia mendapatkan 4 kebutuhan pokok itu bagaimana? Ini pun harus diperhatikan. Ya, di dalam Suci Muki Sutta disebutkan biku itu tidak boleh mendapatkan 4 kebutuhan pokok dengan meramal garis tanah. Ya, meramal garis tanah. Ya, biku itu tidak boleh mendapatkan 4 kebutuhan pokok dengan meramal garis bintang. Horoskop itu kan kadang-kadang bintang ini artinya apa? Keberuntungan atau ketidakberuntungan. Nah, kemudian biku itu tidak boleh mendapatkan 4 kebutuhan pokok dengan menjadi kurir. Karena merendahkan kehidupan kebikuannya. Nanti umatnya gampangin. Kamu mau nitip beli serabi itu bantainya mau ke Solo tuh. Iya kan? Jadi gampangin ya kan? Ngerasa deket gitu kan, ngerasa akrab. Jadi bikunya seperti pembantunya gitu. Nah, kemudian yang keempat, biku tidak boleh mendapatkan 4 kebutuhan pokok dengan meramal ramalan lainnya. Misalkan ketemu orang, mana lihat garis tangannya, nah, itu nggak boleh. Ketemu orang diliatin, oh ini hidungnya hidung mujur nih, ini mukanya muka hoki nih, nah, misalkan gitu. Ya, ini mata pencarian benar itu berhubungan dengan bagaimana kita berpenghidupan sehari-hari. Nah, sedangkan kalau usaha benar itu ada 4. Usaha menghilangkan perbuatan buruk yang sudah sering dilakukan. Usaha mencegah jangan sampai perbuatan buruk yang belum ada menjadi ada. Ya, yang ketiga, usaha agar meneruskan perbuatan baik yang sudah sering dilakukan. Usaha agar memunculkan perbuatan baik yang belum dilakukan. Ya, jadi itu yang disebut dengan usaha benar. Ya, ada yang namanya pencegahan, ada yang namanya pengembangan. Ya, bisa dimengerti ya, bedanya di situ. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Dari yang disampaikan Bante tentang jawaban dari pertanyaan tadi, yang saya tanyakan yaitu jalan tengah berunsur 8, apakah bisa ditarik satu kesimpulan agar tidak terjadi seperti multi persepsi, misalnya tadi yang ditanyakan oleh Koh Andre mengenai daya upaya benar, dan banyak sekali penjabaran, mungkin dari 1 sampai 8 jalan tengah berunsur 8 itu, apakah bisa ditarik satu poin atau rambu-rambu agar tidak maksud saya, agar lebih mudah dimengerti bagi kaum berumah tangga. Terima kasih. Ya, kalau mau disingkat menjadi 3, panya, sila, samadhi.
ya kan? Kadang-kadang nanti kembali lagi sebenarnya, ya, panya, sila, samadhi. Tujuannya apa? Untuk punya pandangan benar lagi. Karena intinya itu bagaimana pandangan benar itu kita miliki. Minggu lalu juga ada umat, Bante, tujuan kita begini kan tujuannya buat punya pandangan benar ya Bante, agar jalan mulia berunsur 8 itu ada pada diri kita. Iya. Kita meditasi untuk menumbuhkan pandangan benar. Kita melatih sila untuk menumbuhkan pandangan benar. Tapi dasar untuk melakukan itu pun dasarnya adalah punya pandangan benar. Iya kan? Kita mendengar dhamma. Dasarnya apa? Kita kewihara. Dasarnya apa? Punya pandangan benar. Ya kan? Kenapa? Pemahaman kewihara mendengar dhamma itu kita mau berbuat baik. Nggak ada kan di sini yang pandangannya kewihara itu salah? Ada nggak? Ah, saya mau kewihara Bante, pandangan saya salah. Kenapa? Pengen nukerin sendal misalkan. Itu kan pandangan salah. Kita kan berangkat ke wihara punya pandangan benar. Karena ke wihara mendengar dhamma, puja bakti itu melakukan perbuatan baik. Tujuannya apa? Agar punya pandangan benar juga yang lebih tinggi. Ya, jadi panya, sila, samadhi. Realisasinya apa? Ya panya lagi. Ya, jadi ke situ-situ lagi. Ya, jadi ada yang seperti tadi saya sudah singgung, ada yang biasa, ada yang duniawi, ada yang di atas duniawi. Yang di atas duniawi itu ya penembusan yang sampai membuat kita mampu merealisasi tingkat kesucian, minimal sotapanna. Ya, demikian. Terima kasih. Namo Buddhaya. Tadi Bante sudah menjelaskan mengenai tentang 4 kesunyataan mulia, tentang duka tadi disinggung juga ya Bante. Kemudian di dalam duka, di dalam 4 kesunyataan mulia itu ada duka, lenyapnya duka, ya duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka ya. Itu kan di dalam tilakana juga ada Bante, yaitu tentang anicca, duka dan anatta. Jadi yang ingin saya tanyakan, di dalam kesunyataan mulia itu mengenai duka sudah dibahas panjang lebar ya Bante. Tapi di dalam tilakana itu masih ada. Nah di situ apakah ada perbedaan antara duka di 4 kesunyataan mulia dan duka di tilakana? Itu aja Bante. Terima kasih. Ini mah pertanyaan anak STAB, ulangan agama Buddha. Di perpustakaan bukunya ada Pak, dibaca lagi aja bukunya. Ya. Ini ngetes ini, pertanyaannya ngetes ini, ya. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini sifatnya akademis, bukan praktis, ya kan? Ya, jadi apa istilahnya? Sebenarnya pertanyaan seperti ini pertanyaan ngetes ini. Baca aja bukunya lagi. Atau tanya nanti sama anak STAB. Kadang-kadang kan di ulangan anak SMA juga suka muncul pertanyaan seperti ini, ya. Itu coba cari pertanyaan lain Pak. Saya yakin Bapak udah tahu jawabannya. Masa belum tahu? Karena ini sudah sering kali dibahas juga pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, jadi sebenarnya begini, duka di dalam tilakana itu lebih bersifat muncul karena proses ketidakkekalan. Karena dari anicca. Ini yang harus kita pahami juga. Sebenarnya secara esensi sih sama, duka di dalam tilakana, duka di dalam 4 kebenaran mulia sama. Apa? Sama-sama harus dipahami. Kenapa? Agar tidak memunculkan penderitaan yang semakin kuat. Coba kita baca Dhammacakkappavattana Sutta. Di situ kan ada yang disebut dengan 3 tahap dan 12 segi pandangan. Ya kan? Setiap kebenaran itu terdiri dari 3 tahap. Dukkha Arya Sacca 1 harus dipahami, 2 telah dipahami. Ya, 1 sebagai kebenaran, sebagai sacca, 2 harus dipahami, 3 telah dipahami. Jadi duka itu sama, baik itu di 4 kebenaran mulia maupun di tilakana, itu sama-sama punya tujuan yang sama bagi kita sebagai umat Buddha, itu harus dipahami. Sekarang sudah duduk 1,5 jam, sakit nggak kakinya, kesemutan nggak? Hah? Sudah berapa kali ubah posisi? Hah?
Sakit kan? Iya. Paham nggak itu duka? Menjadi duka nggak? Hah? Kenapa menjadi duka? Karena kalau kita melekati, ya kan? Aduh, kaki saya sakit. Aduh, kaki saya sakit. Bandai ceramahnya nggak kelar-kelar. Iya kan? Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan, kalau kita pikirin terus kan makin sakit. Iya kan? Coba kita terima, pahami, kaki saya kesemutan, terima. Ya kan? Kita lebih bisa mengerti, lebih bisa menerima. Ya. Itu sebenarnya nanti ada keterkaitannya. Bapak ikut Pak Baja dah. Ada istilahnya itu. Apa? Yang anicang tang dukang, yang dukang tang anata. Itu ada istilahnya seperti itu. Udah ikut Pak Baja belum? Udah pernah ikut Pak Baja belum? Ya nanti ikut Pak Baja. Itu di Tanah Putih nanti saya ngajar. Bulan Juli ya. Bulan Juli. Itu pelajaran teoritis sebenarnya. Ya, demikian. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama ada yang ingin bertanya kembali, waktu dan tempat dipersilahkan. Karena nggak ada yang tanya, saya lanjutin lagi Bante. Pertanyaannya, ini masih berhubungan dengan pencarian benar, Bante. Beberapa hari yang lalu teman saya datang ke saya. Dia sepertinya Buddhis tapi KTP aja. Dia punya usaha seperti yang Bante jelaskan tadi, ada salah satu usaha yang dilarang. Terus dia diskusi sama saya. Saya bilang kalau saya sih saya tidak melakukannya. Terus dia bilang, lah saya udah terlanjur kok gimana. Tapi saya pemutihan loh kok, saya berdana berapa persen dari itu. Bagaimana menurut pandangannya Bante? Terima kasih. Kalau kita melakukan kesalahan, lalu kita melakukan perbuatan baik, bukan berarti kesalahan itu akan mengimpaskan, akan impas dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Tidak. Ya, karma akan berjalan sesuai dengan kondisinya. Ya, kejahatan tetap akan memberi akibat, perbuatan baik akan memberi akibat. Cuma memang dengan berbuat baik yang baru, akibatnya yang harusnya lebih berat, ini dengan adanya perbuatan baik menjadi lebih enteng. Kalau itu perbuatan jahatnya di stop, kalau masih diteruskan, ya akan berjalan terus. Ya, akan berjalan terus. Makanya kalau memang sekarang sudah mulai usaha seperti itu, ya pelan-pelan kan keuntungannya ada, mulai digunakan untuk alih profesi. Jadi jangan diterusin terus begitu aja. Itu akan menimbulkan efek yang makin berat nanti. Kan kejahatan itu buah atau akibatnya terpengaruhi juga oleh adanya rutinitas dari aksi yang dilakukan. Ya, sudah tahu itu keliru, sudah tahu itu salah, tapi masih terus-menerus dilakukan. Nah, itu berarti kan ada pandangan yang keliru di sana. Ya, jadi bukan berarti dengan kan keuntungannya saya pakai buat dana, kan keuntungannya saya pakai buat beramal. Ya tetap, ya itu masing-masing berjalan sendiri sesuai dengan kondisinya. Ya, ahli profesi. Kan di beberapa daerah Jawa Tengah ada masyarakat Buddhis yang mata pencariannya sebagai nelayan kan. Ya. Nah, makanya kalau kita ke sana kita jarang ceramah tentang sila, paling ya penekanannya profesi, ahli profesi, pendidikan anak-anaknya ditingkatkan. Ya kan nanti kalau anak-anaknya bisa jadi dokter kan nggak mungkin lagi melaut, ya kan? Kalau anak-anaknya sudah jadi sarjana, yang memang misalkan jadi sarjana pertanian kan nggak lagi ke laut. Ya, jadi itu diarahkan untuk alih profesi dari profit yang dia dapatkan. Pertanyaan lagi penting. Ini berkaitan dengan pembunuhan penting.
Kami ini terkadang sering apa ya Bante ya, merasa apa ya, risih atau gimana kalau ada sering ada nyamuk, kemudian ada lalat apa itu ya Bante ya, karena terkadang menjengkelkan ya. Kemudian kita itu sering melaksanakan pembunuhan tapi dengan doa Bante, doa kita sabe sata bawanto sukitata. Nah, itu apakah kalau kita membunuh dengan kebencian, dengan membunuh dengan ada doanya, itu apakah karma kita itu akan sama ya Bante? Terima kasih Bante. Sebenarnya tadi sudah saya singgung ya. Kita membunuh nyamuk dengan dalih biar lahir kembali di alam bahagia. Ya kurang lebih kan seperti itu. Itu juga ada pandangan yang salah. Itu melakukan kejahatan dengan dasar kebodohan. Dengan dasar yang moha gitu. Ya, jelas ya. Bukan berarti ketika kita nyembeli ayam sambil gerek lehernya itu sabe sata bantu sukitata, sabe sata bantu sukitata, karma buruknya jadi hilang. Justru kalau memang sabe sata bantu sukitata, kita tidak akan mengambil pisau untuk menyakiti makhluk hidup yang lain. Ya, itu kalau kita punya cinta kasih itu apa sih? Cinta kasih itu kan mengharapkan orang lain, makhluk lain mendapatkan kebahagiaan, bukan malah menyakitinya. Ya, itu cinta kasih. Kalau memang sambil sabe sata bantu sukitata, berarti sudah ada pelecehan dhamma di sana. Penistaan dhamma di sana. Sambil gorok leher ayam, sabe sata bantu sukitata, itu penistaan dhamma itu. Ya, jadi kalau memang istilahnya bisa dihindari, lebih bagus ya dihindari. Ya, begitu ya. Jadi jangan sampai ngeprok nyamuk sambil sampai sata bon sukitata.